studio ini telah hadir anggota Dewan Redaksi Caira. Selamat siang Caira, apa kabar? Alhamdulillah baik, saya sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi di sini kita akan berbicara mengenai kenaikan kasus COVID-19 akibat Omicron XBB. Jadi bagaimana nih kira-kira upaya dan tanggapan dari pemerintah terhadap kasus ini? Baik, jadi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu mengenai subvarian Omicron XBB ini. Virus ini memang benar menyebar dengan cepat. Buktinya virus ini pertama kali ditemukan di India pada bulan Agustus lalu dan dalam selang 2 bulan sudah ada beberapa kasus di Indonesia. Nah, untuk kasus ini Singapura paling ramai dibicarakan karena mereka memiliki kasus terbanyak. Namun setelah diteliti, virus ini tidak begitu berbahaya hingga menjadi virus yang mematikan. Tetapi pemerintah tetap bertanggap agar kasus ini ditinjau lebih lanjut, tentunya dengan fokus dari semua pihak, baik dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat. Oke, lalu untuk upayanya sendiri bagaimana? Bisa tolong dijelaskan? Untuk upayanya sendiri, pemerintah memulainya dengan memperketat pengawasan di Bandara Soekarno-Hatta seperti menyiagakan thermal scanner di pintu-pintu kedatangan bandara internasional dan memperlakukan tes PCR untuk penumpang internasional yang memiliki gejala-gejala COVID-19 serta upaya lainnya itu seperti penambahan dan pengoptimalan stok vaksin hingga ke kabupaten atau kota. Itu juga dilaksanakan oleh pemerintah. Lalu pemerintah atau Kementerian Kesehatan juga tidak henti-hentinya untuk menghimbau para masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan yang tentunya sudah kita ketahui, yaitu 5M, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjaga mobilitas, dan menjauhi keramaian. Jadi begitu ya kira-kira tanggapan dan upaya dari pemerintah untuk kasus kenaikan COVID-19 ini. Iya benar, kurang lebih seperti itu. Baik, kita langsung menuju pertanyaan selanjutnya saja ya, yang sudah saya tunggu-tunggu sejak tadi nih, tentang judul editorialnya yang berbunyi membasmi pandemi COVID-19 dengan sapu lidi. Kira-kira apa nih Bu maksud dari judulnya? Kenapa harus sapu lidi? Apa hubungannya dengan kasus kenaikan COVID-19 ini? Baik, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa sapu lidi itu kan digunakannya selalu bersama-sama. Jadi kalau dia hanya sendirian, dia itu rapuh dan tidak mudah patah. Tapi kalau lidi tersebut disatukan dan bersama-sama, maka jika kita mencambuk, cambukannya itu akan menjadi kuat dan efeknya akan lebih terasa dibandingkan jika kita hanya mencambuknya dengan satu lidi saja. Nah, filosofi ini bisa kita kaitkan dengan upaya kita untuk melawan pandemi COVID-19 supaya cepat berakhir. Jika kita hanya sendiri saja yang mematuhi protokol kesehatan, maka tidak akan menimbulkan efek apa-apa dan Indonesia akan tetap dibelenggu oleh pandemi. Tetapi jika kita semuanya bersatu, saling mengingatkan, saling kompak dan konsisten untuk melaksanakan protokol kesehatan, maka kita pasti akan bisa membasmi pandemi COVID-19 dan merubah situasi Indonesia menjadi endemi. Oke, luar biasa sekali ya perumpamaannya, dapat dengan mudah saya pahami. Terima kasih Bu atas waktu dan jawaban-jawabannya. Iya, terima kasih kembali. Baik, itulah pemirsa beda editorial kali ini membasmi pandemi COVID-19 dengan sapu lidi. Indonesia saat ini dihebohkan dengan munculnya subvarian baru Omicron XBB yang kini telah menyebar di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Lampung, Kalimantan, dan Bali. Penyebaran virus XBB yang bergerak cepat berpotensi untuk memperkeruh situasi pandemi. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril juga mengatakan bahwa kasus konfirmasi COVID-19 subvarian XBB Indonesia pada akhir Oktober 2022 telah mencapai 8 kasus di Indonesia, yang mana 2 kasusnya berasal dari pelaku perjalanan luar negeri dan 6 lainnya berasal dari transmisi lokal. Varian baru Omicron XBB sendiri pertama kali ditemukan pada bulan Agustus 2022 di India dan mengalami penyebaran ke berbagai negara, salah satunya itu di Singapura banyak ditemukan subvarian XBB ini. Beberapa media massa memberitakan bahwa subvarian XBB telah menyebabkan meningkatnya kasus COVID-19 di Singapura.
Menanggapi kabar tersebut, Bandara Soekarno-Hatta mengambil tindakan untuk memperketat pengawasan penumpang internasional dengan menyiagakan thermal scanner di pintu-pintu masuk kedatangan bandara internasional dan menindaklanjuti penumpang yang mengalami gejala seperti batuk, pilek, dan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius untuk melakukan tes PCR. Terkait kasus lonjakan COVID-19 yang terjadi di Indonesia, Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito merencanakan adanya penambahan dan mengoptimalkan distribusi vaksin untuk mengisi stok vaksin di beberapa daerah sampai ke tingkat kabupaten atau kota, serta menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan stok vaksin yang ada dan melengkapi diri mereka dengan vaksinasi dari dosis pertama hingga dosis penguat atau booster. Meskipun dikatakan bahwa pada 24 negara temuan subvarian XBB tidak berbahaya dan mematikan, Wiku Adhisa Smito tetap mengingatkan masyarakat Indonesia untuk selalu waspada dan senantiasa menerapkan tanggung jawab pribadi serta kolektif dalam menjaga kesehatan dikarenakan pandemi belum selesai. Kondisi yang terjadi menandakan bahwa Indonesia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kita memerlukan partisipasi dari seluruh masyarakat dalam pengendalian COVID-19 dengan cara menjalankan setiap protokol kesehatan. Dimulai dari meningkatkan kesadaran diri masing-masing akan bahayanya COVID-19 akan menumbuhkan rasa untuk menjaga diri dari virus tersebut dan mulai menjalankan protokol kesehatan seperti selalu memakai masker, mencuci tangan memakai sabun atau hand sanitizer serta menjaga kebersihan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari keramaian. Tentu tidak mudah untuk menggerakkan massa yang begitu banyak dalam skala yang besar karena mencakup seluruh wilayah Indonesia. Tapi hal itu bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan apabila kita memiliki tujuan yang sama untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Ibaratkan sebuah lidi yang bersatu dengan lidi-lidi lainnya, ia akan menjadi lebih kuat dan sulit untuk dipatahkan. Kekompakan yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh masyarakat Indonesia akan menghentikan kasus penyebaran virus COVID-19 dan mengakhiri pandemi Indonesia menjadi endemi.